Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fuad dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan atau menyelesaikan sebuah soal mengenai proses CRUD pada pembuatan web server sederhana. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing apa itu proses CRUD, dan mungkin juga ada yang belum mengetahuinya. Di sini saya akan jelaskan singkat apa itu proses CRUD. CRUD yaitu merupakan singkatan dari proses create, read, update, dan delete. Create berarti membuat, read berarti membaca atau menampilkan data, update berarti memperbaharui data, dan delete yaitu menghapus data. Pada soal kali ini, kita di sini bertindak sebagai admin di mana kita dapat mengakses semua data atau untuk melakukan pengolahan data. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester ya. Oke, diminta satu, buatlah database dengan nama nim_jadwal. Seperti contoh. Kemudian diminta buat tabel seperti di bawah, yaitu ada 3 tabel, yaitu guru, jadwal, dan kelas, di mana masing-masing tabel memiliki primer key. Nip menjadi primer key di tabel guru, kemudian kode kelas menjadi primer key di tabel kelas, dan kode jadwal menjadi primer key di tabel jadwal. Dan pada tabel jadwal juga terdapat foreign key. Yang foreign key pertama yaitu atribut name yang diambil dari tabel guru, dan foreign key kedua yaitu atribut kode kelas dari tabel kelas. Oke ya, di sini ada penjelasannya. Ini PK, di sini berarti primary key, kemudian FK berarti foreign key. Ini 1 2 hanya menandakan saja ini foreign key pertama pada tabel guru dan foreign key kedua dari tabel kelas. Oke, kemudian diminta isi tabel di atas berdasarkan data di bawah ini. Kita langsung saja. Pertama kita buka exam. Pada modul Apache dan MySQL, kita lihat pada actionnya, kita lakukan start sampai bacanya berubah menjadi stop seperti ini. Nah, Apache di sini kita digunakan untuk mengakses localhost atau mengakses data yang kita buat, dan MySQL-nya kita digunakan untuk menggunakan database. Kemudian kita langsung ke browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Kita tuliskan saja atau ketikkan langsung localhost phpMyAdmin. Ini ya, yang saya gunakan ini. Oke, kita tunggu. Oke. Seperti soal tadi, di sini saya sebenarnya sudah membuat nama database-nya itu nim_jadwal. Ini nim saya 105181107 dan ini underscore jadwal. Dan di sini pun sudah terdapat 3 tabel, yaitu tabel guru, jadwal, dan tabel kelas. Dan kemudian masing-masing telah memiliki isinya ya, tabel guru. Nah, ini sudah ada nip sekian, nama guru sekian, pangkat, golongan, mata pelajaran binaan. Di tabel jadwal pun sama. Ya, ini sudah ada ya datanya. J1, J2, J3 hari Selasa Rabu jam 14.15, di mana di sini ada nip dan kode kelas sebagai foreign key. Dan tabel kelas pun di sini sudah ada isinya ya, sudah saya isi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pembuatan database yang diminta. Oke, saya tutup saja. Di sini kita bisa klik new atau baru ya. Kemudian di sini ada di placeholder-nya ada nama basis data. Kita diminta membuat nama basis datanya, kita di sini gunakan UAS saja. Kemudian kita buat, tidak usah ada yang dirubah, kita buat saja. Nah, sini sudah muncul ya database kita, yaitu namanya UAS. Kita klik. Nah, kita akan diminta membuat tabel. Buat tabel, di sini nama tabelnya kita beri nama guru. Jumlah kolom yang dibutuhkannya kita lihat. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, cukup ya jumlah kolomnya 4. Jika ingin lebih, kalian bisa tambah atau kurangi. Kirim. Nah, sini nama atributnya
Ada NIP, nama guru, pangkat gol, mata pelajaran binaan. Oke, di sini saya ini NIP, ini nama guru, ini pangkat gol, kemudian ini mata pelajaran binaan. Di sini ada jenis ininya ya. Saya gunakan untuk NIP karena di sini di datanya angka semua. Hanya menggunakan angka, saya gunakan tipe datanya integer. Oke, integer. Kemudian nama guru saya gunakan varchar karena mengandung karakter. Pangkat gol pun saya menggunakan varchar. Mata pelajaran binaan saya gunakan varchar. Sini ada panjang atau nilainya. Saya gunakan 8 saja ya. 10 boleh. Varchar kita beri panjang nilai 30, pangkat golongan 30, mata pelajaran binaan 30. Kemudian ini diminta NIP sebagai primary key. Oke. Nah, di sini ada atribut. Maksud saya yang sebelah sini ada index. Nah, kita klik drop down-nya, kita pilih primary. Ini akan berfungsi sebagai primary key atau kunci primer. Kirim. Oke, sudah ya. Kemudian simpan. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini tanda kunci ini menandakan primary key berwarna kuning ini. Kemudian kita lanjutkan membuat tabel selanjutnya. Kita klik di sini baru. Perhatikan ini pada database UAS ya. Kita klik baru. Kita buat nama tabelnya kelas. Oke, kolomnya yang dibutuhkan 4. Kode kelas, nama kelas, kapasitas, status. Kelas 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kode kelas. Ini nama kelas. Ini kapasitas. Ini status. Kita lihat tipe datanya untuk kelas. Oke, di sini karena ada integer dan karakter, saya akan gunakan varchar. Tipe datanya ini pun sama varchar. Untuk kapasitas, khusus kapasitas saya gunakan integer ya. Kode kelas saya gunakan varchar, nama kelas varchar, kapasitas integer, dan status saya gunakan varchar. Oke, panjang nilainya kode kelas saya kasih 8 saja. Nama kelas saya kasih 10 saja ya. Sebagai contoh, kapasitas saya beri nilai 6 dan status saya beri nilai 10 saja. 15. Oke, kemudian kode kelas diminta sebagai primary key seperti tadi. Ini ada index, primary, dijadikan primer, kirim, simpan. Oke, kemudian kita buat tabel baru. Caranya sama seperti tadi. Untuk kali ini kita butuh 5 kolom. Kita tambah 1 kolom. Nah, sudah jadi 5. Kita lihat kolom yang diminta. Kode jadwal, hari, jam, NIP, kode kelas. Kode jadwal, hari, jam, NIP, kode kelas. Untuk tipe datanya kita lihat kode jadwal, saya beri tipe data varchar, hari pun varchar, jam saya gunakan varchar. Di sini ya. NIP saya gunakan integer dan kode kelas saya gunakan varchar.
digunakan varchar. Jika untuk jam menggunakan tipe data space ya, date nanti akan ada sedikit perbedaan, mungkin ada beberapa perbedaan. Saya di sini gunakannya tadi varchar saja, dan kode kelas saya gunakan varchar juga. Untuk kode jadwal saya berikan nilai berikan nilai 6, hari saya berikan nilai 10, jam saya berikan nilai 6, NIP saya berikan nilai 10, dan kode kelas saya pun berikan nilai 10 saja. Ini mau disamakan dengan yang tadi pun kalau bisa sama ya. Samakan juga tidak apa-apa, ada perbedaan pun tidak apa-apa. Di sini kita lihat kode jadwal diminta sebagai primer. Oke, kita jadikan primer. Oke, kirim. Kemudian simpan. Oh iya, saya lupa. Ini nama tabelnya ya. Jadwal. Simpan. Nah, setelah itu pada jadwal kita pilih jadwal, kemudian struktur. Sini kita tampilan hubungan, kita klik. Di sini gunanya saya gunakan agar tadi bisa menggunakan foreign key ya, basis data yang tadi kita buat yaitu UAS. Nah, kemudian tabel kita gunakan dari tabel guru. Nah, ini otomatis ya menjadi NIP. Kolom ini pun saya masukkan ke dalam NIP, dan ini saya beri nama juga NIP. Oke, kemudian add constraint lagi untuk menambah foreign key berikutnya. Basis datanya masih sama, UAS. Tabel kita ambil dari tabel kelas primer key-nya untuk menjadi foreign key di sini yaitu kode kelas, dan kita di sini pilih kode kelas. Saya namanya saya berikan nama saja yang sama, kode kelas, kemudian simpan. Sudah terbuat ya. Kita lihat dijelajahi. Oke, kemudian sini kita klik yang UAS. Kita lihat dulu di sini di jadwal, di struktur. Nah, ini sudah ada tanda kunci dengan warna yang berbeda dengan kode jadwal. Ini menandakan sebagai foreign key ya, yang telah tadi kita buat, dan kita cek juga relasinya apa sudah benar. Kita ke UAS, kemudian lainnya designer, kita lihat relasinya. Nah, ini sudah benar ya. Di mana nih di sini menjadi kunci tamu atau foreign key dari tabel guru, dan kode kelas menjadi kunci tamu pada tabel jadwal dari tabel jadwal. Oke. Kemudian soal nomor 3, isi tabel di atas berdasarkan data di bawah ini. Oke ya, kita isi ya. Cara mengisinya, kita klik pada tabel yang akan diisi, kita pada tabel guru terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa tambahkan
Sini ada bacaan tambahkan, klik tambahkan. Nah, ini baru untuk mengisi 2 data, kita tambahkan 1, tambah baris, jadi 3. Oke, kita lihat nih, ini sudah ada ya, karena sebelumnya saya sudah membuat data yang sama. Kita isi nama gurunya, seperti itu. Ini mata pelajaran binaan nih, kemudian sekian, saya percepat ya. Oke, selesai, kirim. Kemudian kita isi tabel kelas. Sama caranya tambahkan. Kita cek langsung. Kita klik guru. Kita lihat isinya. Nah, ini sudah ya. Ini sekian 013, nama guru Suharyati, pangkat golongan, mata pelajaran binaan. Oke, sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Selanjutnya juga sudah sesuai. Oh, sini Jimmy Pandu. Oke, saya tidak menggunakan spasi ya, terlewat. Kemudian kita cek tabel jadwal. Oke, di sini pun sudah sesuai. Oke. Kemudian, nah ini yang masuk hanya NIP-nya saja ya, primer key-nya saja. Kita cek kelas pun telah selesai. Oke. Selesai, kita melakukan pembuatan database. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Buatlah sebuah folder di web server dengan nama uas nama _name. Buatlah file index.php sebagai halaman utama atau tampilan view-nya ya. Ini kita beri nama index.php, nanti file codingannya, source code-nya. Kemudian isi dari tabel merupakan hasil query dari database. Nah, isi tabel ini merupakan hasil dari kita ambil data dari database yang telah dibuat di sini. Tadi telah kita buat. Kemudian buatlah halaman untuk tombol tambah data. Oke, nanti kita buat ya. Nah, di sini ada link di sini untuk redirect atau pindah halaman ke halaman tambah data. Seperti ini. Oke, ini keterangannya. Dan terakhir buat fasilitas hapus. Kita selesaikan soal nomor 4. Nomor 4 dahulu. Oke, kita buat folder, diminta buat folder. Di sini saya sebenarnya sudah membuat folder tersebut. Oke, kita buka di local disk C, exampp, htdocs, programan web. Sudah kita buat. Kemudian kita buat halaman index. Oke, kita buat halaman view. Kita buka text editornya. Saya di sini gunakan Sublime Text 3. Oke.
Sekarang kita drag and drop saja file ini ke sini, folder. Nah, oke. Kita buka. Di sini saya telah membuat folder ya, karena ini sudah selesai. Tapi akan saya jelaskan. Nah, kita buka file index, jadwal add, jadwal delete, koneksi. Pertama yang harus kita buat adalah koneksi. Kita buka dengan PHP, di mana di sini variabel koneksi sama dengan mysqli underscore connect. Connect di sini kita connect ke localhost. Oke, nama web servernya localhost. Terus ini yang tidak diisi ini tuh password, dan ini nama database-nya ya. Jadi saya sudah buat 10.51.81.07 underscore jadwal. Nah, kemudian di sini ada apabila jika variabel koneksi tidak berjalan atau di mana XAMPP ini dalam keadaan mati ya, stop SQL-nya, maka akan memunculkan pesan koneksi gagal. Oke. Ini nama database. Selesai, kemudian kita ke index. Sebetulnya saya di sini sudah membuatnya ya. Nah, ini kita buka pertama dengan php include, nah koneksi. Nah, ini kita isi dengan nama folder atau juga nama file koneksi.php yang dimana akan menghubungkan antara source code yang kita buat dengan database yang tadi juga kita telah buat ya. Ini koneksi. Di sini koneksi ini sebagai nama folder ini ya. Kemudian koneksi.php ini sebagai nama file ini ya, merujuk ke nama file koneksi.php ini, di mana sebagai penghubung antara source code dengan database-nya nanti. Kita buka dengan tag HTML. Nah, ini saya telah membuatnya ya. HTML oke, kita buka. Kita beri judul uji program jadwal les kelas. Bagaimana soal uji program jadwal les kelas. Oke, untuk title-nya saya singkat saja, uji program jadwal. Oke, kemudian di bagian body nggak usah. Ini AR ini sebagai garis, nanti akan muncul sebagai garis, dan BR di sini muncul untuk melewat satu baris ya. Kemudian kita buatlah ke bagian tabelnya. Kita buka tag tabel. Nah, tabel di sini saya buat agar posisi link pada tambah data ini berada di tengah-tengah ya. Nah, link ini. Oke. Ini kita buat PD dengan besar width atau lebar 81%. Kemudian PD berikutnya gunakan href untuk link jadwal nanti untuk menambahkan link jadwal add. Kemudian button name saya beri nama add, tipenya submit. Oke, button. Kemudian oke, kita buka dulu ya. Kita lihat localhost.
Nah, ini localhost. Nah, kita panggil di sini nama foldernya kita simpan di pemrograman web, kemudian saya simpan lagi di dalamnya pada folder uas nama underscore 2107, kemudian ini disimpan pada folder admin dan kita panggil index.php. Nah, di sini kan karena saya sudah jadi. Nah, title ini akan muncul pada bagian ini. Uji program jadwal les kelas. Oke. Kemudian heading ini akan muncul pada bagian ini. Saya save dulu. Nah, ini ada di sini ya posisinya. Kita ketengahkan, ini terlalu besar ya. Ini headingnya 3 lagi aja, saya kembalikan 3 agar tidak terlalu besar. Oke, saya letakkan ini di tengah. Center. Ini posisi masih di samping ya. Saya pindahkan ke tengah. Refresh, sudah pindah. Kemudian href di sini ini sebagai link atau yang akan meredirect ke halaman jadwal add ke sini ya, ke halaman insert data nantinya. Button name dengan tipe submit tambah jadwal. Nah, itu ada di sini. Oke, kalau kita klik, nah nantinya akan muncul ke halaman ini. Pada soal kita lihat pada halaman ini. Kembali. Kemudian kita buat tabel. Untuk membuat tampilan view ini ya, nomor, kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi. Kita membuat tabel untuk ini, untuk tampilan view-nya. Oke, kita buka tabel, saya gunakan border 1. Saya letakkan di tengah ya tabelnya. Dan buka tag tr di sini, kemudian teks heading. Nah, ini sebagai judul atau nama kolom-kolom yang akan digunakan. Ini nomor, kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi. Oke, ini sudah dibuat. Kemudian ini kita buka tag PHP lagi. Sini kita buat if count lebih besar dari 0. Ini kita gunakan di sini kita gunakan while untuk perulangan dalam menampilkan data ya. While $data. Nah, sini saya beri nama $data underscore JDW dari jadwal ya. Ini kalian bisa beri nama apa saja. $data saja, minimal $data saja. Tapi di sini saya beri nama $data JDW. Hanya untuk membedakan saja, dimana nanti ini akan memanggil MySQL fetch array $result yang ada di atas tadi. Nah, itu akan memanggil di sini. Nah, result di sini pun memanggil dari nilai parameter pertama, argumen pertamanya itu dari $koneksi dari database, dan kemudian dia juga akan mengambil dari $query. $query ini ya. Query yang telah kita buat untuk join tabel. Oke, kemudian kita di sini kita buat tr kelas di sini untuk mengisi
nilai dari tabel yang ada di dalamnya ya, mengambil data dan menampilkannya pada view ini. Kita buat tr kelas add, kita beri nama kelasnya add, kemudian kita buat td kelas untuk mengisi nilai pada setiap kolomnya, td kelas view value, dengan value kita buka tag PHP, kita echo kita di sini untuk mencetak ya $A++ di sini saya gunakan sebagai untuk nomor urutan ya, agar otomatis nantinya. Kemudian berikutnya saya PHP echo lagi, di sini ada $data JDW underscore JDW. Nah, nama ini jangan sampai berbeda. $data JDW ini jangan sampai berbeda dengan ini, karena kalau berbeda akan terjadi error ya. Kita lihat. Nah, akan error seperti ini. Karena data yang dipanggil itu berbeda. Saya balikkan. Kita tulis itu kutip 2 $data JDW, di mana kita gunakan kurung siku, di mana nilai di dalamnya merupakan urutan array. Ini array 0 ya. Kita lihat kalau kita lihat dalam database-nya. Kita buka database-nya, jadwal. Nah, kode jadwal kita ini sebagai array nomor 0, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sama untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama, PHP echo data JDW nomor array, data PHP JDW nomor array, $data JDW nomor array. Oke, kenapa ini seperti nomornya tidak berurutan? Karena di sini kita telah melakukan join tabel. Dan sebenarnya penulisannya pun agar kalian tidak bingung, bisa gunakan nama atribut yang ada pada database, dan cara penulisannya pun beda ya. Saya di sini digunakan array. Oke, beres. Nah, ini nomor 6 di sini sebagai nama guru, nomor 10 sebagai nama kelas, dan ini array nomor 1 dan nomor 2. Kenapa nomor 1 dan nomor 2? Kita lihat di sini, karena di sini urutannya pada nomor 1 dan 2. Padahal untuk nib dan kode kelas nanti berbeda ya. Oke. Kemudian kita buat button delete. Untuk button aksinya, diminta kita membuat aksi hapus atau delete. Data yang mana yang akan dihapus, yang akan mengembalikan nilai. Misalnya ini akan dihapus. Nah, data ini diambil dari KDJDW. KDJDW di sini. Nah, ada hubungannya dengan jadwal add yang ada di sini. Nah, nanti dia menghapusnya akan berdasarkan kode jadwal yang telah diberi name KDJDW. Oke. If ini ya, jika nilai terdapat datanya, maka akan mengerjakan proses looping ini, digunakan while ini yang menggunakan proses looping while, dan jika tidak ada data yang digunakan atau dikerjakan atau proses yang dilakukan, maka akan ke else di sini, di mana nantinya akan menampilkan sebuah pesan, belum ada data. Belum ada data jadwal. Kita tutup, kita bikin script di sini untuk function konfirmasi yang ada di sini. Nah, ini berhubungan dengan ini, di mana ini akan memberikan message sebelum data yang kita hapus untuk mengecek kembali ya. Hapus data ini. Nah, kita coba di sini. Nantinya akan seperti ini. Nah, akan memberikan message ini, hapus data ini. Jika oke, maka data hapus, batal, maka data tidak ada yang dihapus.
Kemudian, kemudian saya jelaskan kembali ke bagian atas di sini. Kita buat query-nya dengan select bintang from. Ini saya select semua atributnya yang ada dari tabel jadwal. Di sini karena pada soal juga diminta seperti ini ya. Combo box NIP diambil dari field NIP yang ada di tabel guru. Dan combo box kode kelas diambil dari field kelas pada kode kelas. Nah, nanti juga ini akan berpengaruh dalam tampilan view dan pada source code add datanya. Nah, query di sini select bintang, artinya dari semua atributnya, from jadwal, join tabel guru. Nah, ini kan kita akan menggabungkan dua tabel ya ke dalam satu tabel, di mana kita akan joinkan tabel guru dengan tabel jadwal yang berisi NIP dari tabel guru. Berisi NIP dari tabel guru. Sama dengan kita ambil data tersebut dari tabel guru dengan atribut yang diambilnya NIP. Begitu pula dengan tabel kelas, kita join kelas pada tabel jadwal untuk menampilkan kode kelas, di mana kode kelas tersebut diambil dari tabel kelas. Kemudian kita result MySQL query. Nah, di sini kita akan mengambil nilai pertama $koneksi, akan mengambil data dari sini dan akan mengambil data juga dari $query ini. Nah, tadi ada pengaruh dengan ini ya. Kita bisa lihat ini nilai array dengan nilai arraynya. Karena di sini saya gunakan yang di-join terlebih dahulu tabel guru lalu tabel kelas, maka urutan arraynya pun akan berpengaruh. Kita ganti di sini nomor arraynya dari 6 kita ganti jadi nomor 7. Kita cek. Kenapa di sini yang muncul pada nama guru yaitu sebagai pangkat atau golongan? Kita bisa lihat di sini. Nah, itu nanti akan berdasarkan database. Nah, tadi kita kan melakukan join. Nah, tabel pertama itu yang kita gunakan adalah tabel jadwal. Maka nomor array akan dimulai dari 0 dengan tabel jadwal, kode jadwal, nilai arraynya 0, hari 1, jam 2, NIP 3, kode kelas 4. Kemudian kan kita menjoinkan terlebih dahulu dengan tabel guru. Ini kode kelas ini 5 ya. Maka akan melanjutkan nilai arraynya nomor 6 pada NIP ini. Atribut NIP. Kemudian nomor 7 pada nama tadi sampai nomor 4 ya, itu dimulai dari 0 ya, kita ulang. Nah, kode jadwal di sini nilai arraynya 0, ini 1, 2, 3, 4. Maka nomor 5-nya ke tabel guru terlebih dahulu, karena tadi yang kita join di atas adalah tabel guru terlebih dahulu. Ini maka nilai array nomor 5, nomor 6, 7, 8. Tadi kita mengisi dengan nomor 7 yang tampil ini. Jika mengisi dengan nomor array 6, kita yang terisi adalah ini, isi datanya. 5, 6, 7, 8, kemudian baru ke tabel kelas. Ini 9, 10, 11, 12. Seperti itu ya. Kembalikan ke 6. Oke. Kita cek lagi. Nah, sudah sama ya.
Ini penulisannya pun jika kita ingin menggunakan nama atribut pada database, cara penulisannya pun berbeda. Kita bisa hapus di sini. Coba hapus yang ini. Dengan sama dengan $data JD, ini kita hapus kutipnya. Nah, di sini kita gunakan kutip 1. Kita gunakan di sini yang diminta nama guru ya. Ini nama guru. Nama di database-nya kita lihat nama guru. Cara penulisannya kita samakan nama guru. Nama guru. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, kan tidak ada error ya. Jika kita ganti dengan kode guru, maka yang tampil pun akan kode guru. Kode ini maksud saya nih, atau kode kelas. Itu error terjadi karena undefined ya, tidak ada kode guru. Kita gunakan itu. Kita refresh. Nah, yang tampil pun akan NIP ini ya. Itu terserah kalau teman-teman bagaimana cara penulisannya, tapi di sini saya gunakan nilai array. Saya Ctrl Z saja. Saya save. Sekarang kita bikin halaman inputnya. Oke, ini halaman inputnya. Halaman inputnya saya sudah beri nama jadwal add. Ya, oke, ingat jika kalian menyimpan file koneksi ini dalam satu folder, kalian tidak usah menggunakan ini ya. Cukup seperti ini saja. Tapi karena saya menyimpan berbeda folder, maka saya gunakan cara pemanggilannya seperti ini. Oke, kita ke halaman nama jadwal. Udah jadwal. Sudah jadi ya. Oke, pertama kita buka dengan PHP, include, panggil koneksi, kemudian buka tag HTML, dan beri judul tambah data jadwal. Sini. Namanya menjadi tambah data jadwal. Kemudian saya juga ini telah gunakan heading 3 dengan posisi center, line center, dengan judul tambah data jadwal. HR, ini HR, itu sebagai garis ini ya. Penampilan ini P di sini sebagai pindah baris baru atau paragraf ya. Kemudian kita buka lagi tag PHP dengan menggunakan if else, if I set di sini $post submit. Nah, ini berguna untuk jika kita melakukan submit pada data ini. Biasanya kita menggunakan metode post ya pada insert data seperti ini. Kemudian pada pada tag PHP ini jika kita lakukan submit data dari insert di sini. Oke. Jika kita memasukkan data, maka akan data tersebut akan di-post ke dalam database. Nantinya akan di-post ke dalam database ini ya. Nah, karena di sini kita membuat insert, maka kita di sini gunakan form dengan metode post ya. Kita buat form di sini, tag form, kemudian tag tabel, border 0, line center. Ini untuk ukuran
eh, besar pada insert box-nya ya. Ini kode jadwal. Ini saya gunakan TD di sini agar terlihat rapi dan sejajar. Nah, jika kita tidak menggunakan itu, maka ini tidak akan terlihat sejajar nantinya. Tidak akan rapi, tidak akan indah gitu. Pada kode jadwal, insert kode jadwal, kita di sini hanya gunakan input tipe dengan tipe teks. Saya beri nama name KDJDW dengan size 14. Placeholder tidak diminta ya. Hapus saja. Size di sini mempengaruhi panjang ini ya. Jika saya ganti menjadi 30, maka ini pun akan panjang. Kembalikan saja jadi 14. Kemudian tabel TR, tabel row di sini saya buat baru. Kita bikin insert, atau di sini kita gunakan combo box ya. Melihat soal, nah ini kita gunakan combo box ini dengan keterangan sebagai berikut. Ini diambil dari field NIP yang ada di tabel guru. Nah, ini select, kita gunakan option value di sini dan gunakan select di sini. Kita gunakan select dengan diberi nama NIP, kemudian kita gunakan option value dengan nilai kosong. Jika nilai ini ada isinya, nanti akan masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam database. Kita gunakan pilih guru, kita isi dengan pilih guru. Kemudian kita buka TPHP, kita buat query-nya. Di sini saya beri nama query-nya _gr. Ini sebagai penamaan saja agar berbeda dengan yang lain. Kalian bisa memberikan nama yang lain. Minimal aturannya itu dengan menuliskan $query saja. Oke, select sini sama dengan kita panggil atau kita seleksi atribut NIP dari tabel guru, karena pada soal diminta ambil nilai NIP yang ada di tabel guru. Kemudian result MySQL query, di sini kita memanggil koneksi, kemudian kita memanggil query ini, di mana melakukan select atau pemanggilan pada atribut NIP dari tabel guru. Kemudian di sini kita menggunakan pengulangan while. Pengulangan di sini berfungsi untuk mengambil data yang ada pada database tersebut atau pada data yang sudah ada. While di sini pun akan mengulang sebanyak data tersebut ada. Jika data ada 9, maka nantinya akan munculnya 9 data. Di sini karena munculnya 3, maka dia akan hanya melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Oke, selesai. Kemudian kita echo di sini untuk maksudnya mencetak nilai yang ada pada $data gr. Nah, $data di sini mencetak nilai yang ada pada database yang ada di sini ya, pada tabel guru. Nah, memanggil data gr-nya 0. Nilai array 0 tuh di sini karena diminta NIP otomatis. Ini masih nilai array-nya masih 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jika kita ganti dengan 1, maka isinya akan berubah menjadi nama guru. Cara penulisannya seperti ini. Kemudian pada kode kelas pun kita sama. Seperti yang diminta soal. Combo box kode kelas diambil dari field kode kelas yang ada di tabel kelas. Oke, cara penulisannya sama. Saya gunakan select dan beri nama KD_KLS option. Kita gunakan option value, pilih kelas. Oke, di sini select kode kelas from tabel kelas. Select, pilih atribut kelas dari tabel kelas dengan result
kemudian MySQL query, $koneksi, $query kelas akan memanggil ini ya. Well, di sini akan sama melakukan pengulangan, hanya di sini yang dilakukan pengulangan dari atribut kode kelas pada tabel kelas. Dan di sini pun array-nya nomor 0. Bukan array-nya. Kita lihat. Nah, ini 0, array 0, 1, 2, 3. Karena pada source code insert ini data tidak di join ya, tidak digabungkan. Maka masing-masing tabel akan dimulai dari 0. Kemudian lanjut pada hari, combo box hari. Ini yang diminta hari Senin sampai dengan Jumat. Ini telah saya buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan lupa isi value-nya. Jika value-nya tidak diisi, maka nanti tidak akan masuk ke dalam database. Nilai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini tidak akan masuk ke dalam database. Dan tidak akan masuk ke dalam tampilan view yang ada di sini. Nah, nantinya tidak akan masuk ke sini jika value itu tidak diisi. Oke, selesai. Hal yang sama juga kita buat combo box pada jam dengan permintaan soal jam berisi pilihan 13 siang sampai 16 sore. Oke, sudah kita buat. Isi juga value-nya. Value ini berfungsi akan mencetak pada view di sini dan akan masuk pula ke dalam database. Jika tidak diisi value-nya, maka data tersebut tidak akan masuk ke dalam database. Oke, selesai. Kemudian di sini ada tombol button simpan. Oke, ada tombol button simpan dengan name submit. Nah, submit ini nanti akan melakukan post data pada ini iSet di sini ya. Nanti akan melakukan post data pada koneksi. Dan saya juga membuat button reset jika button reset. Kemudian tutup tabel, tutup formnya, buka tag PHP. Buat variabelnya ya. Nilainya kode jadwal sama dengan $_post KDJDW. Ini kalian bisa beri nama sama dengan ini ataupun beda, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting nanti pada saat melakukan insert into, variabel yang digunakan harus sama ke dalam value ini. Ini kode JDW nip, $post nip, kode _kelas, $post KD kelas. Ini diambil dari name tiap tabel ya. Ini kode jadwal, saya beri name KDJDW nip, saya beri nip. Kemudian hari, jam, $post jam. Insert, kita akan memasukkan data di sini. Insert into, kita masukkan data ke dalam tabel jadwal. Di mana ini saya mengisinya berurutannya sesuai hasil yang diminta. Kode jadwal nih, kode kelas hari jam. Oke, sesuai ini saya masukkan. Insert into jadwal dengan kode jadwal, nama, atribut di dalam database, nip, kode kelas hari jam. Values atau nilai atributnya kita ambil dari sini yang telah dipost dari kode KDJDW ini. Kita masukkan ke sini $kode jadwal, $kode jadwal, $nip dari nip masuk ke dalam nip, $kode kelas masuk ke dalam kode kelas, $hari masuk ke dalam hari, $jam masuk ke dalam atribut jam yang ada di database. Oke, ingat, perhatikan ada setiap penulisannya ada kutip, ada $. Kemudian di query sama dengan MySQL _query $koneksi akan dikoneksikan ke sini untuk dimasukkan ke dalam database, dan ini pun untuk proses input datanya. Oke, jika query tersebut berhasil, maka di sini kita script alert cetak
data jadwal berhasil disimpan. Dan setelah data berhasil disimpan, maka akan kembali ke halaman index.php. Index.php itu akan kembali ke halaman ini sendiri ya. Akan kembali ke halaman ini jika kita telah submit di sini. Nanti akan ke halaman ini. Dan jika gagal, data jadwal gagal, maka akan kembali pula kita redirect ke halaman index.php. Oke, kemudian diminta membuat aksi hapus. Pada soal dibuat fasilitas hapus. Nah, ini kita buka dan kita buat nama file jadwal delete. Buka dengan tab PHP include, gunakan koneksi file di sini untuk menghubungkan dengan database. Nah, di sini kita gunakan get karena di sini kita akan mengambil data, bukan melakukan posting data. Get jadwal, get kdjdw. Nah, get kdjdw ini kita ambil dari ini ya, nilai value yang ada di sini. Nah, kdjdw. Oke, kita ambil, kemudian kita buat variable delete underscore jdw, di mana delete pada tabel jadwal, di mana kode jadwal akan dihapus berdasarkan kode jadwal dengan ID atau name kdjdw. Nah, ini akan mengambil dari ID kdjdw di sini. Kemudian result MySQL query, ini koneksi delete jadwal, koneksi ke sini. Kemudian kita buat di sini if else-nya ya, apabila berhasil dan apabila gagal. Kita buat script-nya echo script alert data jadwal berhasil dihapus, maka ini akan meredirect ke halaman index. Dan jika data jadwal gagal dihapus pula, akan meredirect ke halaman index pula. Kita di sini coba saja ya, karena di sini telah beres. Kita tambah jadwal, kita isi acak saja 8. Ini kode kelas, pilih hari, jam, submit. Data jadwal berhasil disimpan. Oke, nah itu akan meredirect ke sini. Oke, kemudian jika kita melakukan delete pula, oke, kita delete. Nah, di sini akan melakukan konfirmasi. Akan ada pesan hapus data ini untuk melakukan konfirmasi. Dan data ini akan dihapus berdasarkan nilai yang tadi atau ID kode jadwal, yaitu kd_jdw akan dihapus berdasarkan ini. Oke, kita hapus. Nah, sini akan muncul kdjdw dengan isi value-nya H8, data jadwal berhasil dihapus. Oke, data hapus berhasil. Oke, sekian penjelasan mengenai pembuatan web server sederhana dengan proses CRUD. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini juga saya masih belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.